Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Abdurrahman Mazhar Pratama Syah dengan NPM 2015-01-2029. Program studi arsitektur mahasiswa Fakultas Teknik Bandar Lampung di Universitas Lampung. Sebelumnya saya ingin memberikan warning dulu kalau misalkan ada suara-suara gak jelas di background. Oke, saya akan menyampaikan materi PKKMB yang telah dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 21, 22, 23, dan 24 September 2020. Materi pertama pada tanggal 21 September adalah pembinaan gerakan revolusi mental di era revolusi 4.0 dan kehidupan baru pasca pandemi yang disampaikan oleh Insinyur Farizal Darminto. Ada 4 tujuan negara yang bermaktub di pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Revolusi Industri 4.0 merupakan revolusi yang berbasis pada internet. Agar dapat bertahan dalam revolusi Industri 4.0, kita perlu mengadakan revolusi mental menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Lalu materi kedua adalah pembentukan karakter unggul mahasiswa melalui 4 pilar MPR di era revolusi 4.0 yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Basarah, MH. Setiap individu wajib melaksanakan keterlibatan sebagai warga negara dengan adanya rasa patuh terhadap peraturan-peraturan yang tertera di suatu wilayah yang berdasarkan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan saya akan membantu kualitas moral dan mental menjadi lebih kuat. Tidak lupa juga faktor keluarga dan lingkungan juga mengambil peran penting dalam pembentukan karakter. Materi ketiga yaitu pembinaan kesadaran bernegara yang disampaikan oleh Kolonel Namawi. Generasi muda memiliki 3 fungsi strategis yang sebagai penyampai kebenaran, agen perubahan, dan generasi penerus bangsa. Dengan adanya 3 fungsi tersebut diharapkan bagi seluruh generasi muda Indonesia untuk sadar betapa pentingnya keutuhan NKRI. Dikarenakan mereka adalah generasi penentu dan pemegang masa depan negara, dan mereka wajib aktif juga sadar betapa pentingnya membela negara demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita pindah ke hari kedua, yaitu tanggal 22 September 2020. Judul pertama ialah Sistem Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi, SHMS. Setiap manusia yang lahir memiliki hak untuk belajar, oleh karena itu mahasiswa dianjurkan untuk ikut serta dalam pembelajaran di bidang non-akademik serta kegiatan UKM contohnya, yang diharapkan dapat memeluk pola pikir yang terorganisir, open-minded, dan juga paham betapa pentingnya bekerja keras untuk mencapai keberhasilan bersama. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh inilah yang dinamakan Merdeka Belajar, di mana kita dapat menerapkan ilmu-ilmu yang bermanfaat di luar kegiatan akademik. Materi kedua yaitu bahaya intoleransi, radikalisme, terorisme, dan narkoba yang disampaikan oleh Dr. Budiano, SHMH. Secara singkat, pelanggaran-pelanggaran seperti judul di atas tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan suatu kelompok bahan keamanan negara itu sendiri. Beralih ke materi kedua. Norma dan etika kehidupan mahasiswa di kampus disampaikan oleh Profesor Sunarto DM. Dikala para mahasiswa memiliki hak untuk menimba ilmu di universitas, kita juga tidak boleh lupa bahwa mahasiswa juga memiliki kewajiban untuk mengikuti norma dan etika yang ada, di mana akan mendorong mahasiswa untuk lebih disiplin dan tertata. Materi ketiga yaitu kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di perguruan tinggi di era normal COVID-19 oleh Profesor Suarso PhD. Terwujudnya perubahan skala lebih baik dalam lingkungan maupun skala dunia tidak dapat diwujudkan tanpa kesadaran masing-masing individu itu sendiri. Kita harus bertindak mulai dari sekarang, pahami dan cermati protokol sistem persebaran virus COVID-19, terapkan di pola pikir setiap individu. Kita tidak dapat menyalahkan pemerintah terus-menerus. Kita sebagai manusia yang mempunyai pola pikir harus bijak dan sadar. Pada tanggal 24 September 2020, judul pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme oleh Profesor Dr. Andes Suara MSc. Perkembangan metode belajar melalui teknologi dapat menimbulkan kasus-kasus seperti plagiarisme atau bisa dibilang suatu tindakan peniruan yang mungkin dapat menimbulkan kerugian terhadap suatu pihak. Dan ini kita sebagai pengguna teknologi harus pintar paham betul mengenai teknologi dan internet bekerja. Juga tanamkan sikap jujur untuk menghindari tindakan yang tidak terpuji tersebut. 24 September 2020, materi terakhir dengan berjudul Sistem Perkuliahan dan Pembimbing Akademik. Tidak banyak yang bisa dideskripsikan karena ini terkait jadwal yang tercantum di web masing-masing fakultas, jadi kita langsung baca ke sini. 24 September 2020, judul Fasilitas Fakultas dan Kemahasiswaan. Fakultas Teknik memiliki sediaan 28 lab praktikum dan 7 gedung fakultas. Judul terakhir dalam tanggal 24 September 2020 yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sadar bahwasanya kita berada di tempat yang memiliki bahasa, ideologi, budaya, dan atau sejarah yang sama dan mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diatur oleh negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa itu sendiri. Dan hari terakhir pelaksanaan PKKMB dilaksanakan setiap prodi, di mana pada tanggal 24 September dilaksanakan oleh fakultas.
Judul pertama yaitu perkenalan jurusan arsitektur. Dalam garis besar, di sini kita diajarkan mengenai apa itu arsitektur, sejarahnya, penerapannya, juga orang-orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan ajar mengajar di Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Unila. Selanjutnya, membangun karakter sukses di kampus. Membangun karakter sukses perlu memiliki sifat tanggung jawab, kesopanan, dan kedisiplinan. Materi selanjutnya, sistem perkuliahan tidak banyak yang bisa didiskusikan karena sama saja seperti poin sebelumnya sudah terlampirkan di web masing-masing fakultas. Lalu kemudian ke profesi dalam arsitektur. Dalam garis besar kita diberitahu bidang apa saja yang dapat kita kerjakan sebagai mahasiswa arsitektur atau lulusan arsitektur. Selanjutnya, struktur kepengurusan himpunan mahasiswa arsitektur. Bagian ini kita mendapat informasi mengenai Himater Arsitektur, yaitu lembaga-lembaga mahasiswa yang mengatur berjalan kehidupannya kampus bagi jurusan arsitektur. Selanjutnya yaitu etika bersosialisasi di lingkungan teknik. Di sini kita diingatkan lagi betapa pentingnya menjaga etika dan memahami norma sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa teknik Unila. Kita sampai ke yang terakhir, yaitu how to survive in arsitektur. Intinya dalam kegiatan ini kita diberitahu bagaimana pentingnya kita sebagai mahasiswa arsitektur dalam memanage tenaga dan waktu ketika melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa arsitektur. Ya begitu saja resume atau sebenarnya bukan resume atau penjelasan singkat mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Unila. Saya Imam Abdul Rahman Revanza Pratamasyah pamit, dan itu saja. Mohon dimaklumi jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.